Raden Abdul Rahman Wirokromo bin Raden Abdullah Surawikromo bin Raden Zainal Abidin dilantik oleh penguasa Bangir. Bangir itu Probolinggo kalau sekarang, Kiai Joyono sebagai Demang di Besuki. Ini yang saya sebutkan tadi menunjukkan garis nasab. Yang terakhir, Raden Zainal Abidin adalah Raja Surakarta Pakubuwono II. Raden Abdullah adalah putranya, jadi Sentana bangsawan Surakarta yang karena intrik pada zaman Pakubuwono II banyak perang di situ, perang Suropati, perang suksesi Jawa 1, 2 sampai perang Cina, sehingga migrasi ke Madura sampai ke desa Patapan. Di situ beristri dengan Nyai Kumala, kemudian di desa Jambul, kemudian ke desa Tanjung bertemu dengan Kiai Abdul Ghafur, lalu memperistri putrinya yang namanya Nyai Hadijah. Raden Abdullah mempunyai putra, yang pertama Abdul Qadir, yang kedua Abdul Rahim Mertojoyo, yang ketiga Abdul Rahman Surawikromo, yang keempat Abdul Karim. Putra yang bernama Abdul Rahman Wirokromo ini yang kemudian datang ke Demung, membuka kawasan Demung menjadi kawasan pemukiman dan pertanian. Kemudian karena berhasil mengajak putranya yang bernama Raden Bagus Kasim datang ke Demung. Pembukaan menjadi pemukiman di Demung bukan tanpa halangan. Penguasa Sentong merasa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari si Sentong, sehingga penguasa Sentong mengutus Gagak Wening untuk mengusir Raden Abdul Rahman dari Demung. Tetapi karena dasarnya ada darah dari Surakarta, Solo, diajak berunding. Yang diajak berunding tidak mau lalu menyerang. Nah, inilah sifat orang asli Besuki. Cek salah, yang mulai salah, ya alabun. Karena benar, dilawan banyak yang meninggal dari pasukan Sentong yang dipimpin Gagak Wening. Penyerangan ini sampai 2 kali. Atas jasa-jasa Raden Abdul Rahman Wirokromo, beliau diangkat menjadi Demang tahun 1755 oleh Kiai Joyono. Kemudian pada hari ini 8 September 258 tahun yang lalu digantikan kepada putranya Raden Bagus Kasim. Pusat Kademangan digeser ke barat, yaitu di Besuki. Tentang nama Besuki sama dengan nama Situbondo, tidak ada sejarah baik itu data primer maupun sekunder yang menguatkan nama Situbondo dan nama Besuki. Yang ada adalah legenda tetapi mendekati. Jadi misalnya nama Besuki, legenda di masyarakat Besuki itu berasal dari Wasuki, aman, damai, sejahtera, yang diberikan oleh penguasa Bangil. Yang kedua, nama Besuki berasal dari nama Ronggo yang berasal Ronggo kedua. Sejarah Besuki mencatat di sini ada penguasa namanya Kiai Ngabehi Ronggo Suropranolo. Yang kedua, Babamidun atau Hansuki yang punya andil besar membangun Masjid Besuki, membangun bangunan di selatan alun-alun dan membangun kantor residen Besuki. Hansuki, Desa Rengmature, ke Yolok Babasuki. Nah, ini legendanya. Ada 3 Ronggo. Ini sejarah Besuki. Kemudian 15 Agustus 1818 kita punya Bupati pribumi pertama Raden Bambang Sukitnyo sampai tahun 1895. Tahun 1895 Besuki sudah tidak punya bupati. Status administrasi Besuki menjadi Kawedanan, menjadi bagian administrasi dari Bondowoso. Baru kemudian tahun 1932 Besuki menjadi Kawedanan, Besuki menjadi bagian dari Kabupaten Panarukan. Jadi sejarah Situbondo dulu ada 2 kabupaten, Kabupaten Besuki yang berakhir 1895 dan Kabupaten Panarukan tahun 1850.
Jadi 850 namanya Kabupaten Panarukan, tapi pusat pemerintahannya Pendopo yang sekarang ditempati Pak Karno. Jadi kalau merunut nama-nama Bupati Besuki dan Panarukan Situbondo, maka Bupati Besuki pertama, kedua, ketiga 1895, Bupati Panarukan 1850, sampai adanya PP 28 tahun 72 Ahmad Tahir Bupati Panarukan pertama dan Bupati Situbondo pertama. Ini kalau dari sisi nama. Jadi makanya saya berharap kepada semua yang hadir, jangan pernah melupakan sejarah, karena Besuki ini bukan second city. Dari dulu saya sampaikan, Besuki adalah historical city Situbondo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih, dan barangkali Pak Bupati, ini harapan kita semua, ini mau ada Kepala Dinas Pendidikan. Sudah saatnya sejarah-sejarah seperti ini menjadi muatan lokal materi pelajaran yang diberikan kepada anak didik kita. Sudah saatnya sudah dimulai. Akan lebih bangga kita kalau anak-anak kita dari SD, SMP, SMA sudah mengenal sejarahnya sendiri. Dan kita berharap juga tahun depan, tahun 2023, Hari Jadi Besuki kembali ditopang oleh APBD, meskipun hari ini non APBD. Terima kasih untuk semua tokoh-tokohnya ini. Pak Bupati juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.